selamat pagi. Apa kabar anak-anakku semuanya? Nah, pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali pada pembelajaran PPKN bab 2, yaitu menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di kelas 7, anak-anak sudah mempelajari proses dan penetapan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Masih ingatkah anak-anak lembaga-lembaga apa saja yang terlibat dalam penyusunan dan penetapan Undang-Undang Dasar tersebut? Nah, kemudian pada saat kita mengikuti upacara bendera setiap hari Senin, tentu anak-anak juga mendengarkan pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Masih ingatkah anak-anak dengan isi dari teks pembukaan Undang-Undang Dasar tersebut? Nah, pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas materi lebih dalam mengenai kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang selama ini kita kenal adalah sebagian hukum dasar tertulis. Di samping hukum dasar tertulis juga ada hukum dasar yang tidak tertulis. Hukum dasar yang tidak tertulis itu kita kenal dengan sebutan konvensi. Apa itu konvensi? Konvensi adalah kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan ketatanegaraan, meskipun hukum dasar tersebut tidak tertulis. Nah, sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sumber hukum bagi tata urutan peraturan perundang-undangan. Sebagai sumber hukum, Undang-Undang Dasar tersebut memiliki kedudukan tertinggi dalam hierarkis peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pembukaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari batang tubuh Undang-Undang Dasar. Namun, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki kedudukan lebih tinggi dari batang tubuh Undang-Undang Dasar. Nah, jadi sudah jelaskan anak-anak bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu memiliki kedudukan tertinggi dalam hierarkis peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari apakah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu memiliki hubungan terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Anak-anak tentu masih ingat kan dengan teks proklamasi kemerdekaan? Ayo diingat, kira-kira siapa ya yang membacakan teks proklamasi kemerdekaan tersebut? Proklamasi kemerdekaan memuat dua hal pokok. Yang pertama adalah memuat pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua, memuat hal-hal yang harus segera dilakukan sesuai dengan pernyataan kemerdekaan tersebut. Nah, sekarang kita amati pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada alinea pertama. Pada alinea pertama itu memuat tentang pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia dan kemerdekaan tersebut adalah hak segala bangsa. Kemudian pada alinea kedua berisi alasan perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia telah sampai pada saat yang menentukan. Pada alinea ketiga memuat tentang pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia adalah hasil dari perjuangan bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa alinea pertama, kedua, dan ketiga itu adalah uraian terperinci dari paragraf pertama teks proklamasi Indonesia. Sedangkan pada alinea keempat
memberi arah pertanggungjawaban terhadap proklamasi kemerdekaan itu sendiri. Jadi, hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan proklamasi kemerdekaan itu adalah memiliki suatu hubungan yang bulat, di mana pembukaan Undang-Undang Dasar itu adalah uraian terperinci dari proklamasi kemerdekaan Indonesia. Anak-anak, untuk lebih memahami hubungan antara proklamasi kemerdekaan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, coba anak-anak kerjakan aktivitas 2.1 halaman 29 pada buku paket PPKN kelas 8. Mari kita lanjutkan anak-anak. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengandung pokok-pokok kaidah negara yang fundamental. Pokok-pokok kaidah negara yang fundamental yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar antara lain adalah: yang pertama adalah pokok-pokok pikiran yang diciptakan dan diwujudkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar. Yang kedua, pengakuan kemerdekaan hak segala bangsa. Yang ketiga, cita-cita nasional. 4. Pernyataan kemerdekaan. 5. Tujuan negara. 6. Kedaulatan rakyat. Dan 7. Dasar negara Pancasila. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengandung nilai universal dan nilai lestari. Apa yang disebut dengan nilai universal? Nilai universal mengandung arti bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar memiliki nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa-bangsa beradab di dunia dan penghargaan terhadap hak asasi manusia. Sebuah bangsa yang menjunjung tinggi hak asasi manusia adalah salah satu bentuk perilaku bangsa yang beradab di dunia. Selanjutnya, nilai lestari. Apakah yang dimaksud dengan nilai lestari? Nilai lestari mengandung arti bahwa bukaan Undang-Undang Dasar mampu menampung dinamika masyarakat, menjadi landasan perjuangan bangsa. Karenanya, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 akan mampu menampung permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia. Bangsa Indonesia mampu menjiwai dan memegang teguh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, sampai di sana dulu ya pelajaran kita hari ini. Kita akan lanjutkan pembahasan berikutnya dalam video-video berikutnya. Terima kasih atas perhatian anak-anak dan sampai jumpa.